Allah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat Al-Baqarah ayat 57. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Wa idh qulna dukhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum raghadan. Wa idh qulna dukhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum raghadan. Wadkhulul baba sujjadan wa qulu hiqqatun naghfir lakum khotoyakum. Wadkhulul baba sujjadan wa qulu hiqqatun naghfir lakum khotoyakum. Wasanazidul muhsinin. Fabaddalal ladzina zalamu qawlan ghayral ladzi qila lahum. Fa'anzalna 'alal ladzina zalamu rijzam minas samaa'i bima kanu yafsukun. Fa'anzalna 'alal ladzina zalamu rijzam minas samaa'i Menghawi handi ayat 57. 1, 2, 3.
wadhallalna dan kami naungi alaikum kepada kalian al-ghamama awan, atau kami naungkan di atas kalian awan. Wa anzalna dan kami turunkan alaikum kepada kalian al-manna wa salwa, manna dan salwa sebagai makanan. Kulu makanlah oleh kalian min thayyibati dari yang baik-baik, ma razaqnakum yang telah kami rizkikan kepada kalian, wa ma zalamuna dan tidaklah mereka menganiaya kami, walakin tapi kanu keadaan mereka anfusahum terhadap diri mereka sendiri, yadzlimun mereka menganiaya. Wa idz dan ingatlah kulna ketika kami berkata, udkhulu masuklah kalian, hadhil qaryah ke negeri tersebut, fakulu lalu makanlah oleh kalian minha dari negeri tersebut, haitsu syi'tum bagaimana kalian mau, rogodan dengan sepuasnya, wadkhulu dan masuklah albab ke pintu negerinya, sujjadan dalam keadaan sujud, wa qulu dan katakanlah oleh kalian hittah ampunilah dosa kami, naghfir pasti kami akan mengampuni lakum untuk kalian, khotoyakum kesalahan-kesalahan kalian, wa dan sanazidu kami akan memberikan tambahan pahala al-muhsinin bagi orang-orang yang ihsan. Fabaddala tapi mengganti alladzina zalamu orang-orang yang zalim, qaulan perkataan, ghairal ladzi yang selain qila lahum dikatakan kepada mereka. Fa anzalna maka kami turunkan alal ladzina zalamu kepada orang-orang zalim itu rijzan siksa minas sama dari langit, bima kanu yafsukun akibat atau karena apa yang dahulu kalian telah berbuat fasik. Ayat-ayat ini masih membahas tentang nikmat Allah untuk Bani Israel yang tentunya diingkari, tidak disyukuri. Harusnya uzkuru ni'matallahi alaikum la in syakartum la azidannakum, ini malah tidak disyukuri. Yang pertama di sini Bani Israel dinaungi awan. Ini kan istimewa ya. Kita kalau sedang panas ingin dinaungi awan, susah, ada awannya bukan punya kita. Bani Israel dulu di perjalanannya selalu dinaungi oleh awan, selalu berawan, meski di tengah padang pasir, meski di musim panas. Al-Hafidz Ibnu Katsir menjelaskan ini peristiwanya ketika mereka disesatkan Allah di padang Tih, yatihuna fil ard arba'ina sanah yatihuna fil ard fala ta'sa 'alal qaumil fasikin. Di surat Al-Maidah disinggung, jadi setelah
Kemarin kan selesai dari kejaran Fir'aun, selamat. Nah, perintah berikutnya masuk ke Baitul Maqdis, ke Palestina hari ini. Tapi mereka enggan berjihad merebut kota suci Palestina yang itu merupakan leluhur mereka, yaitu Nabi Yakub kan di sana, ya, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak. Maka oleh Allah disesatkan di padang pasir selama 40 tahun. Tapi meski demikian itu dinaungi oleh Allah, teu kapanasan. Wa anzalna alaikum, dan kami turunkan buat kalian al-manna wasalwa. Manna dan salwa ini makanan yang tidak harus dicari, tidak harus ditanam nunggu panen, tapi langsung diturunkan oleh Allah dari langit, karena mereka sedang tersesat itu kan. Al-manna itu ada banyak penafsiran di kalangan para ulama, yang disimpulkan oleh Ibnu Katsir ini sejenis makanan yang manis, bisa dimakan langsung karena manis. Kalau dicampur dengan air, airnya pun jadi air yang manis, segar, kayak sirup atau pisang hijau. Dan kalaupun dicampur dengan makanan yang lain itu enak. Jadi bukan pisang hijau. Jadi ini al-manna itu multifungsi ya, makanan ini. Bisa bagaimanapun ya, enak lah gitu. Kalau asalwa ini sejenis burung yang enak ya, katanya lebih enak dibanding daging ayam ya, burung yang enak itu. Walau alam nggak pernah nyoba, waliwis ya. Jadi dagingnya ada, burung ya, kemudian makanannya ada, dan makanan itu sangat menyehatkan. Nanti di ayat berikutnya ya, di ayat 61, ini dasar orang Bani Israel udah dikasih mana salwa, ingin minta yang lain. Mimbakliha wa kithaiha wa fumiha wa adasiha wa basoliha. Mana cenah sayurna, mana bontengna, bawang bodas, bawang beureum, dek ngarujak we sugan mah. Demikian juga ya bumbu-bumbu lainnya ya. Jadi udah dikasih yang instan, yang tinggal makan, masih juga mereka pingin yang lain. Kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah rizki kami yang baik kepada kalian tersebut. Sok tapek tinggal dahar gitu. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadzlimun. Mereka tidak menganiaya kami, tapi mereka menganiaya diri sendiri. Apa maksudnya? Maksudnya kan perintah makan itu kesananya syukur. Kulu mir rizqi rabbikum washkurulah. Kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru ni'matallah di surat An-Nahl. Kalau di surat Al-Baqarah washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Jadi udah dikasih makan terus syukur itu kan ibadah. Nah, ini Bani Israel itu udah dikasih makan enak, dia lupa dengan ibadah, dengan berdoa, dengan syukur, malah dolim. Berbuat aniaya, dan itu tidak merugikan sama sekali Allah, tapi justru merugikan diri mereka sendiri. Al-Hafidz Ibnu Katsir di sini memberikan catatan, disinilah
terlihat gugurnya keistimewaan Bani Israel. Bandingkan katanya dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad ketika dibawa perang, Ibnu Katsir menyebutkan perang Tabuk. Perang Tabuk itu kan perang yang sangat berat. Di musim panas, paceklik, menempuh perjalanan yang jauh ke daerah Yordania dan perbekalan sedikit. Tapi umat Nabi Muhammad tidak berkeluh kesah seperti Bani Israel. Tidak mengatakan idhab anta wa rabbuka faqatilah. Silakan kamu aja Musa sama Tuhan kamu. Inna hahuna qaidun. Kami mah di dewe capek lah panas. Tapi kalau Bani Israel begitu. Udah begitu mereka minta makan. Ya. Umat Nabi Muhammad ketika perang Tabuk, kata Imam Ibnu Katsir, mereka tidak meminta Nabi Muhammad mendatangkan mukjizat, tidak. Meski Nabi Muhammad bisa. Jadi bisa para sahabat. Nabi itu kan sampai disebutkan satu kurma itu bisa oleh bertiga. Kurma satu, dia makan cul-culan. Kolomoh, masoh teh kolomoh. Ikeun ka batur, minum gitu. Kan sari kurmanya. Ya. Kolomoh deui ku sahabat lain teh. Tadi tidak dimakan. Ikeun deui kanu lain, minum gitu. Jadi makanannya ketika perang Tabuk itu kurma. Wah, urang mah sagala aya ka dipoto ge. Dan para sahabat tidak mengeluh. Jadi nanti tipe mental banyak mengeluh itu mental Bani Israel yang tidak syukur. Cenah wo baju lebaran, wo anu abdi teh itikaf, anu tah itu Bani Israel. Bangsa zalim. Nah, umat Nabi Muhammad tidak demikian. Dan dengan kondisi terbatas seperti itu, mereka tetap tidak ada yang zalim. Beda jeung Bani Israel. Udah dikasih mana, udah dikasih salwa, tetap dolim. Ini menunjukkan bahwa karakter dolim itu tidak bisa dimanja, ya. Memanjakan seseorang itu tidak menyelesaikan masalah. Jadi kalau seseorang manja, mau anak, mau kolot, terus dimanja, tidak kemudian menyebabkan dia menjadi orang baik. Kalau memang tabiatnya dolim, ya dolim. Gitu. Meski demikian bukan berarti tidak boleh baik dalam mendidik, ya, dalam mengurus. Boleh. Nabi juga kadang memberikan hadiah. Gitu. Tapi kalau memang mentalnya mental umat pejuang, diberi hadiah semakin semangat. Bukan malah semakin dolim kayak Bani Israel. Kemudian kata Allah, wa idz qulna dukhulu hadhil qaryah. Masuklah ke negeri ini, yaitu Palestina. Fakulu minha haitsu syi'tum raghadan. Kan orang Bani Israel ini bosen cenah. Mana salwadi, wa sangu koneng, wa ayam geprek. Nah kata Allah, ya silakan. Jihad dulu masuk Palestina, nanti di Palestina semua ada bebas. Karena memang Palestina negeri yang subur, ya, sampai hari ini. Negeri yang subur, cukup pangan, semua jadi kayak Indonesia lah, ya. Tongkat pun jadi tanaman, ya, ditanam deh gitu. Palestina juga sama. Maka kata Allah, fakulu minha haitsu syi'tum raghadan. Tapi sok jihad heula gitu. Dan nanti ketika masuk negeri itu, wadkhulul baba sujjadan, masuklah ke gerbang negeri itu dalam keadaan sujud. Sujud di sini bukan sujud fisik, tapi sujud hati, sujud amal, artinya tunduk. Karena piraku asup ka kota bari jeung sujud da kumaha majuna hese, ngoronang.
Jadi sujadan di sini dalam keadaan tunduk kepada Allah. Wa qulu hittoh. Hittoh itu dari khuttot khotoyana, ya. Hatta yahutu itu menghapus dosa. Jadi maksudnya bacakeun istighfar. Perbanyak istighfar. Naghfir lakum khotoyakum, kami akan ampuni dosa-dosa kalian. Wasanazidul musinin, bukan hanya diampuni dosa, ditambah buat al-musin. Ini la in syakartum la azidannakum. Ditambah apa? Ditambah pahala di akhirat, ditambah rizki di dunia kalau ihsan. Ini perintah sama dengan perintah ke kita. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jadi ketika berhasil menaklukkan satu daerah, lalu penduduk setempat banyak yang masuk Islam, yang harus dilakukan adalah perbanyak tasbih, perbanyak tahmid, perbanyak istighfar. Dan umat Nabi Muhammad SAW mengamalkannya. Tapi Bani Israel kurang ajar. Ya, sesudah berhasil, kan cuma 40 tahun. Ya, disesatkan itu 40 tahun. Kemudian nanti dipimpin oleh Yusha bin Nun, berhasil memasuki Yerusalem, Palestina. Nah, udah masuk Palestina teh, bukannya seperti yang tadi Allah perintahkan, dalam keadaan tunduk, ibadah, perbanyak istighfar. Ini malah fabaddalal ladzina zalamu qaulan ghairal ladzi qila lahum. Orang-orang dolim malah mengganti perkataan yang disuruhkan. Tadi kan diharuskan istighfar, ini malah mengganti dengan perkataan yang lain yang bukan istighfar tapi bermakna kesombongan. Dalam beberapa hadis disebutkan oleh Nabi, yang seharusnya bilang hittoh ini malah hintoh. Hittoh te istighfar, astagfirullah, ini malah bilang hintoh. Hintoh te gandum mana biasna gitu. Jadi orang Yahudi itu diharuskan ibadah, ini malah sibuk kanu dahareun, riweuh kanu konsumsi. Mana bagian saya itu karakter Yahudi. Bukannya ketika merdeka itu perbanyak dzikir, ini mah malah parebut kekuasaan. Ya, itu yang sering kita bahas kemarin juga sudah kita singgung. Bangsa Indonesia juga termasuk. Ketika berjuang melawan Belanda, melawan Jepang, babarengan, meri. Sudah merdeka, bukannya banyak tasbih dan istighfar. Ngadon, mana bagian saya? Saling berebut kekuasaan. Termasuk di sini disebutkan yazhafuna ala astahim, bukannya sujud. Mereka malah ngesot di atas pantat mereka. Walau alam nih gimana ya? Merangkak di atas pantat mereka. Ini sikap yang sombong. Jadi seharusnya ketika menang itu banyak tasbih, istighfar, ini malah bersombong-sombong, bersukaria. Itulah maka kemudian ya sebagaimana dicatat oleh Ustaz Marsedek di dalam buku Parasit Akidah, tebal-tebal itu dicatatnya, di cirian akhlak Yahudi Kristen itu kalau senang kesananya pesta. Semuanya dipestakan, ulang tahun pesta, kemerdekaan pesta, paeh-paeh wae pesta. Jadi kalau orang Islam malah seperti itu, ya itu berarti berakhlak seperti Yahudi. Termasuk fabaddalal ladzina zalamu qaulan ghairal ladzi qila lahum. Karasapan sama kita 17 Agustus ini banyak istighfar, banyak tasbih, banyak pesta.
pesta. Lamun teu loba pesta tukang dagang moal payu. Maka kemudian fa'anzalna 'alal ladzina zalamu rijzam minas sama bima kanu yafsukun. Allah kemudian menurunkan siksa dari langit kepada orang-orang dolim tersebut. Apa siksanya? Siksanya adalah at-ta'un, wabah penyakit, ya, yang menimpa Bani Israel dan banyak yang mati. Di hadis-hadis tentang wabah di Buletin At-Taubah sudah kita banyak bahas bahwa mau tidak mau wabah termasuk pandemi COVID-19 saat ini adalah siksa. Siksa karena manusia sudah banyak badala qaulan ghairal ladzi qila lahum. Kuduna loba ngaji nya jadi loba nyoh HP nya. Kuduna loba istighfar, loba seserian nya. I'tikaf teh tambah ibadah, ngadon tambah Mobile Legend. Nah, ini berarti akhlak-akhlak yang menunjang itu turunnya wabah pandemi. Jadi kalau ada wabah itu adalah rizam minas sama bima kanu yafsukun. Tentu tujuannya adalah agar kita selalu ingat tugas kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menjelaskan ayat-ayat ini kepada kita agar kita tidak kemudian salah kaprah. Seharusnya syukur nikmat, ini malah kufur nikmat seperti Bani Israel, maka nanti ujung-ujungnya disiksa. Naudzubillah min dzalik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.